Hai, assalamualaikum semuanya, teman-temanku. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah, udah bisa berbagi lagi video di hari ini. Sharing-sharing ya, teman-teman. Jadi sesuai judul, di sini tuh aku mau sedikit membagikan tips dan sharing berdasarkan pengalaman yang aku jalankan sebagai ibu rumah tangga yang aktivitasnya 24 jam di rumah. Dan juga sebagai konten kreator di mana aku di sini memiliki 2 orang anak. Alhamdulillah si kakak sekarang usianya itu nanti di bulan 3 tahun ini alhamdulillah memasuki 8 tahun, sedangkan si adik itu baru berusia 17 bulan. Dan bagaimana cara aku untuk membagi waktu dan tetap menjadi ibu rumah tangga bahagia? Teman-teman boleh dengerin beberapa tipsnya ya. Pokoknya aku nggak bermaksud menggurui ataupun berlagak sok pintar. Aku cuman ingin membagikan tips, semoga bermanfaat. Nah, ini videonya sambil juga aku beraktivitas. Jadi kegiatan ini itu dimulai dari pagi gitu ya, nggak pagi banget sih. Pokoknya di sini kakak Naira udah pergi sekolah. Dan alhamdulillah Dek Natasha itu lagi dijagain sama pak suami. Rencananya nanti teman-teman aku tuh bakalan keluar rumah, tapi kan gak etis banget namanya. Kalau keluar rumah itu meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan, itu tuh nggak nyaman ya. Jadi kepikiran ada baiknya kalau masih juga sempet dan bisa, biasanya aku tuh merapikan rumah terlebih dahulu. Jadi nanti itu setelah pulang jalan-jalan, badan udah lelah, kita tinggal istirahat, nggak mikir lagi yang namanya rumah berantakan. Nah, lanjut ke video dan tips yang tadi mau aku bagikan. Di sini tuh aku mempunyai 5 tips menjadi ibu rumah tangga yang selalu bahagia. Ibu rumah tangga merupakan profesi bagi seorang wanita yang sudah berkeluarga, yang seluruh kegiatan dan pekerjaannya berada di rumah, seperti menjaga anak, memasak, belanja, dan lainnya. Pokoknya ibu rumah tangga itu menjadi jantungnya rumah. Buat para kalian wanita yang telah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, pastinya sering merasa resah dan gelisah karena banyak tuntutan ya, dan banyak beban yang dialami. Nah, di sini aku ingin pokoknya sharing-sharing aja sambil membagikan tips. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan semoga teman-teman nggak berpikir aku sok pintar atau gimana pun. Nah, untuk tips yang pertama itu mengingat kembali alasan kita memilih menjadi ibu rumah tangga. Kita tahu ya, pasti setiap pilihan itu ada masing-masing konsekuensinya. Baik menjadi ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja sekaligus merupakan sebuah pilihan dengan proses yang panjang dan tentunya harus didasari berbagai alasan. Dengan mengintrospeksi dan mengingat kembali alasan-alasan kita, mengapa kita itu menjadi ibu rumah tangga, itu akan membuat kita secara perlahan menerima kondisi yang sekarang sedang kita rasakan. Nah, jadi teman-teman, kita itu harus menyadari terlebih dahulu supaya kita itu nggak melulu merasa terbebani dengan profesi ibu rumah tangga yang kita pilih. Dan lanjut di tips yang kedua, biasanya aku itu membuat jadwal kegiatan harian. Jadi jika kegiatan kita itu sudah terjadwal setiap harinya, walaupun aku tuh belum bisa konsisten gitu ya, buat mengerjakan pekerjaan secara berurutan per hari, karena ya kan aku masih punya baby. Tapi yang pastinya itu mulai dari belanja, memasak, merapikan rumah, dan tentu semua itu akan berjalan dengan teratur. Tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha, bahkan meratapi kegelisahan yang bisa membuat kita itu berpikir negatif. Jadi pekerjaan itu dijalanin aja
dinikmati, jangan dijadikan beban, nanti tuh bakal mengalir dengan sendirinya teman-teman. Nah ini di video aku udah lanjut aja buat ngepel-ngepel, jadi tadi tuh udah bebersih, udah nyapu. Ini tuh rumah aku udah lumayan lengket ya, dan aku tuh udah lama banget nggak buat video ngepel-ngepel. Jadi di sini sambil aku sharing-sharing tips, beberapa tips gitu. Aku juga sambil berkegiatan juga teman-teman. Nah, ini udah selesai buat bagian ruang TV dan dapur. Di sini tuh aku mau lanjut buat beresin di bagian ruang tamu dan kamar utama. Sambil aku berkegiatan juga, kita lanjut ya di tips yang ketiga. Jadi tips yang ketiga ini yaitu selalu jalin komunikasi dengan orang terdekat. Nah itu penting banget ya teman-teman, kita itu harus tetap juga menjaga silaturahmi ataupun harus sering berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Jangan jadi pribadi yang menutup untuk hal-hal yang positif. Kalau kita itu merasa hal itu bisa untuk disampaikan dan pantas, ya udah kita sampaikan aja demi mengurangi beban yang kita rasa ya teman-teman. Karena menjadi ibu rumah tangga itu semuanya dirangkum ya, dari perekonomian, dari seksi kebersihan, seksi konsumsi. Pokoknya kita itu ibu rumah tangga multi talent. Jadi merasa jenuh, merasa bosan, itu tuh manusiawi banget sih. Dan kalau teman-teman mengalami itu, luangkanlah waktu untuk menghubungi orang-orang terdekat kamu. Misalnya orang tua, pak suami, kerabat, ataupun teman sahabat yang bisa kita andalkan ataupun yang bisa kita percaya untuk kita sharing-sharing ya. Percaya deh teman-teman, dengan menceritakan masalah kita ke orang ataupun keluh kesah kita ke orang yang tepat, kita bakalan merasakan hati yang lebih tenang lagi. Nah di sini tuh ibu aku juga lagi datang ke rumah. Ini tuh aku sebenarnya juga sambil cerita. Jadi aku kan mau keluar rumah, tapi aku nggak tenang buat ninggalin rumah dalam keadaan berantakan. Ibu aku komen katanya kalau mau pergi udah pergi aja, nggak usah pikirkan rumah berantakan. Tapi tetap ya kalau aku tuh nggak tenang, meninggalkan rumah berantakan itu udah menjadi kebiasaan. Jadi rutinitas kecil seperti ini itu atau kegiatan-kegiatan yang masih bisa dikerjakan biasanya itu akan membantu mood. Dan cerita-cerita dengan orang tua, dengan suami, itu tuh memang benar-benar bisa membantu kita buat menjaga kewarasan sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini lanjut ke videonya. Jadi aku di sini udah ngepel-ngepel bagian ruang tamu. Tadi ibu aku karena aku udah ngepel-ngepel jadi beliau pindah tempat gitu. Ini lanjut lagi di aktivitas luar ruangan. Jadi aku mau sapu-sapu halaman depan rumah. Nah, di sini tuh aku mau buang sampah terlebih dahulu karena sampah di ember ini udah penuh. Nah, teman-teman juga jangan salah fokus tuh, tadi ada orang yang lewat-lewat selain aku di kamera. Pokoknya fokus saja ke aku, untuk orang lain teman-teman abaikan aja. Karena di depan rumah aku ini memang ada usaha gitu ya. Jadi terkadang ada orang juga yang sering datang ke rumah. Nah, lanjut di tips yang keempat. Jadi di sini tips yang keempat itu jangan terlalu memaksakan diri. Jika seolah-olah kegiatan teman-teman itu dalam mengurus rumah tangga merasa membebani diri kita sendiri dan membuat kita itu stres, yang kita harus lakukan adalah mencari solusi agar pekerjaan itu bisa selesai tanpa kita merasa terbebani. Misalnya, kalau kita sedang malas masak, ya kan sekarang zaman udah modern, kita bisa GoFood ataupun sekedar membeli makanan di Ampera terdekat rumah. Alhamdulillahnya di daerahku ini belum ada GoFood ya, jadi itu bisa mengurangi aku buat tergoda beli-beli makanan dari GoFood. Tapi ya kalau udah capek aku juga beli kok teman-teman di luaran.
Nah ini tuh aku lanjut aja videonya. Jadi ini tuh aku udah di luar rumah, udah di jalan gitu. Dan lagi dalam masalah bersih-bersih rumah, kalau kita lagi lelah ataupun lagi capek, sesekali nggak apa-apa teman-teman, kita itu merehatkan badan. Kita bisa menghubungi jasa-jasa online ataupun tetangga-tetangga terdekat buat bantuin kita melakukan pekerjaan rumah. Kalau sesekali kita minta tolong demi kewarasan itu nggak apa-apa sih teman-teman. Tapi di sini karena aku juga tinggal di desa, biasanya jarang sekali ya ada bantuan jasa buat bebersih rumah. Nah, lanjut lagi di tips yang kelima. Ini menurut aku yang paling penting. Jadi tips yang kelima ini tuh adalah refreshing lahir batin. Jadi di sini juga aku lagi kebetulan di luar rumah. Ini tuh semalam aku keluar pada hari Minggu gitu ya kalau nggak salah, pas Imlek. Jadi nggak sengaja sih aku keluar itu, ternyata di salah satu mall yang ada di Pekanbaru lagi ada apa nih namanya, barongsai gitu. Jadi pas kita datang kebetulan barongsainya itu lagi dimulai acaranya. Jadi barongsainya itu datangi setiap toko dan memberi apa gitu ya, aku juga kurang paham, pokoknya dia memberi doa-doa untuk kelarisan di setiap toko yang ada di mall ini. Nah, untuk bahas refreshing tadi itu di tips yang kelima, refreshing akan membantu menaikkan mood kamu tentunya atau mood kita semua dan membakar hal-hal dan pikiran negatif dari diri kita. Sesekali perlu banget ya untuk melakukan penyegaran diri seperti berolahraga ataupun jalan-jalan seperti yang aku lakukan atau sekedar istirahat me time gitu tanpa diganggu oleh segalanya. Luangkan waktu sejenak ya teman-teman buat diri sendiri. Gak mesti juga kok kalau ibu-ibu itu me time-nya harus ke mall. Enggak ya, yang penting kita itu bisa menetralisir jasmani dan rohani kita. Nah, ini tuh aku pokoknya di sini tuh sampai malam. Aku ke mall ini tuh karena diajak ibu mertua ya. Kebetulan kakak ipar aku tuh lagi datang. Jadi beliau itu ngajakin buat makan bersama sekaligus ya liburan karena lagi weekend. Nah itu dia tadi ada 5 tips yang aku bagikan untuk menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Semoga bermanfaat, semoga ada hikmah yang diambil dari video aku. Ini lanjut aja ke videonya. Jadi adik Natasha di sini itu sok-sokan gitu ya, sok-sokan lihat daftar menu seolah-olah dia mau pesen. Pokoknya gemes banget lihat ini bocil. Di sini tuh ada 3 bayi yang seusia adik Natasha ya teman-teman. Ini tuh keluarga aku udah kumpul semua, tapi ini belum lengkap sih. Kalau keluarga aku tuh dikumpulin yang deket-deket rumah aja, alhasil penuh banget. Tadi itu nggak aku videoin ya saat makan-makannya. Dan ini tuh lanjut ke mall selanjutnya. Jadi setelah makan di mall yang ada di Pekanbaru, kita tuh pergi lagi ke salah satu mall. Ini juga nggak jauh dari mall yang pertama tadi. Di sini tuh kakak Naira pengen nyobain ini ya teman-teman, mandi salju atau apa sih ini namanya. Jadi ini tuh baru pertama kali kakak Naira kesini. Tiketnya satu orang anak itu 100.000, itu tuh udah diberi sarung tangan dan sewa sepatu boots gitu ya. Jadi pokoknya ini tuh tempat permainan yang udah lama banget kakak Naira itu inginkan, tapi baru kali ini ya aku sempet kesini. Pokoknya di sini tuh dingin banget katanya. Aku tuh nggak sewakan topi ataupun jaket karena kakak Naira tuh udah aku bawain sweater ya. Dan dia merasa nggak perlu topi, ya udah aku nggak sewakan topinya. Di sini kakak Naira main bersama Kak Pio dan kakak Nabila. Pokoknya ponaan-ponaan aku dari kakak aku yang pertama itu tuh ikut di sini semua.
Teman-teman terima kasih ya udah ngikuti video aku sampai di menit ini. Semoga ada manfaat yang teman-teman bisa ambil. Semoga teman-teman termotivasi dan terhibur dengan video yang aku bagikan. Nah ini tuh sembari nunggu kakak Naira yang lagi asik main salju, kita tinggal aja dia bentar. Karena adik Natasha di sini pengen nyobain becak-becakan ini, tapi nggak jadi aku beli deh teman-teman karena kualitasnya kurang bagus. Teman-teman terima kasih ya udah ngikutin video aku. Sekali lagi sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.